Penyesalan Bu Jamilah, ibu mertua Raka. Kali ini, kami membawa kisah penuh haru dan intrik. Sebuah hubungan antara mertua dan menantu yang berakhir dengan tragedi. Kisah ini dimulai dengan kedatangan Raka, seorang menantu yang penuh daya tarik dan keberanian. Ia tiba-tiba muncul di rumah ibu mertuanya, Bu Jamilah, seorang wanita sederhana yang tinggal di desa terpencil. Meski awalnya terkejut, Bu Jamilah tak mampu mengelak dari pesona Raka. Pria itu dengan segera mengisi kekosongan hari-hari wanita tersebut, membantu dalam pekerjaan rumah dan menciptakan kehangatan yang sulit ia dapatkan selama ini. Perlahan, hubungan antara keduanya menjadi semakin akrab, bahkan begitu manis sehingga mengundang perhatian tetangga. Namun, gosip-gosip mulai beredar, menuduh hubungan mereka tak wajar. Puncak kisah terjadi pada suatu malam, di bawah rembulan yang menggantung tenang di langit desa. Raka mengungkapkan perasaannya kepada Bu Jamilah, tanpa ragu dan dengan penuh keberanian. Bu Jamilah, yang awalnya mencoba melawan gejolak hatinya, akhirnya menyerah dan membalas perasaan itu. Mereka berjanji untuk tetap bersama, apapun yang akan terjadi. Namun, di balik romansa itu, tersimpan sisi gelap yang tak bisa disangkal. Raka, dengan keberaniannya yang tak terkendali, mengambil langkah lebih jauh. Pada suatu malam, ia mendekati Bu Jamilah saat suaminya sedang bekerja. Bu Jamilah, yang merasa tak nyaman dengan situasi tersebut, mencoba melawan. "Raka, hentikan ini. Kalau tidak, aku akan berteriak," ujar Bu Jamilah dengan suara bergetar, penuh ketakutan. Namun, Raka menjawab dengan tenang, "Ibu tahu ibu tidak akan melakukannya. Karena jauh di lubuk hati, ibu membutuhkan ini. Percayalah, setelah ini ibu akan merasa bahagia dan terlena dengan kebahagiaan yang kuberikan." Ketegangan memuncak, dan malam itu menjadi titik balik yang akan menghantui hidup mereka selamanya. Setelah berusaha mengatasi gejolak ketakutannya, Bu Jamilah mencoba kembali melawan. Dengan tekad yang membara, tangannya meraih rambut Raka, menantunya, agar pria itu menunduk. Tanpa ragu, ia mengarahkan satu tendangan ke arah Raka dengan sekuat tenaga. "Aduh!" pekik Raka, merasakan dampak serangan tersebut. Namun, meski sesaat terkejut, pria itu dengan cepat menguasai situasi. Bu Jamilah, yang berpikir dapat melarikan diri, bergerak menuju pintu depan. Namun sayang, langkahnya salah besar. Dengan satu tarikan, Raka berhasil membuat Bu Jamilah kehilangan keseimbangan, hingga tubuhnya jatuh terbaring di lantai. Bu Jamilah berusaha bangkit, walau tubuhnya gemetar. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Meski segala upaya perlawanan dilakukan, perbedaan kekuatan antara dirinya dan Raka terlalu mencolok. Sebentar saja, perlawanan itu meredup, dan akhirnya tak ada lagi kekuatan tersisa. "Saya mohon. Aku ini ibu mertuamu," ucapnya dengan suara serak di antara tangis yang tersendat. Melihat itu, Raka hanya terdiam, sebelum akhirnya mulai bertindak lebih jauh. Dengan gerakan cepat, ia membuka penutup hidangan yang ada pada tubuh Bu Jamilah. Wanita itu, dalam hati kecilnya, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk. Namun, bagi Raka, ini adalah momen yang tak pernah terbayangkan akan terjadi. Keindahan di hadapannya begitu sempurna, persis seperti apa yang selalu ia bayangkan dalam lamunan-lamunan pribadinya. Dalam benaknya, inilah saat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. "Ya Tuhan!" lirih Bu Jamilah, saat tangannya dengan gemetar meraih kepala Raka. Perasaan yang sebelumnya ia tahan kini mulai goyah. Perlahan, ia mendapati dirinya terbawa dalam suasana yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan dari suaminya sendiri. Meskipun dalam relung jiwanya, Bu Jamilah berusaha keras untuk mengingkari kenyataan yang kini meremukan segala sesuatu yang pernah ia lakukan. Junjung tinggi pekerjaan, pendidikan, latar belakang keluarga, bahkan suaminya, semua lenyap begitu saja.
Tergerus oleh hasrat yang kini tak lagi mampu ia kendalikan. Kejutan yang diberikan oleh menantunya, Raka, membawanya pada sebuah jalan tanpa kembali. Hari itu, ia tahu, ia akan dimiliki oleh lelaki yang tidak pernah ia bayangkan, yang ternyata menyimpan luka di dalam hatinya. Tanpa banyak bertanya, Raka segera melakukan apa yang sejak lama menjadi keinginannya terhadap ibu mertuanya yang begitu cantik dan memikat. Ya Tuhan, Raka bahkan harus menutup mulutnya dengan tangan agar tidak mengeluarkan suara keras akibat tindakan menantunya yang begitu intens. Namun, Raka tetaplah seorang pria yang luar biasa. Hingga dalam waktu kurang dari 5 menit, ia berhasil membawa Bu Jamilah ke dalam dunia yang berbeda, dunia yang tak pernah ia bayangkan. Bu Jamilah menatap wajah Raka dengan perasaan yang bercampur aduk. Kan sudah saya bilang, Bu, ibu akan terbawa suasana romantis ini, ucap Raka dengan nada penuh kemenangan, sambil terkekeh. Bu Jamilah yang merasa malu pun segera memalingkan wajahnya. Ketika ia berusaha bangkit, Raka menariknya kembali. Mau kemana, Bu? Kita kan belum selesai, kata Raka, penuh kasih sayang, sambil membantu Bu Jamilah berdiri. Sekarang ibu baru boleh pergi. Lanjutnya dengan tawa geli saat melihat Bu Jamilah melangkah ke kamar kecil. Ketika Bu Jamilah kembali ke ruang tengah, Raka tampak sedang menonton televisi. Duduk sini, Bu, pinta Raka. Bu Jamilah sempat ragu sejenak, menyadari bahwa dirinya berada dalam posisi yang sangat rentan, memberi peluang bagi suami putrinya untuk melakukan apa yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Air matanya kembali mengalir. Setelah beberapa saat, ketika Bu Jamilah duduk, Raka kembali melanjutkan gerakannya ke tempat-tempat yang menyentuh keindahan tubuhnya. Semakin lama, api yang semula padam perlahan menyala kembali dalam dirinya. Raka, dengan sentuhannya yang berbeda, membawa Bu Jamilah terbang ke dalam dunia yang baru. Dunia yang penuh pengalaman dan kenikmatan yang selama ini tak pernah ia rasakan dari suaminya sendiri, yang begitu alim. Dalam saat-saat itu, Bu Jamilah benar-benar merasa mendapatkan sesuatu yang tak pernah ia temukan dalam pelukan suaminya yang begitu taat. Saatnya, Bu. Ayo, ucap Raka. Ayo kemana? Tanya Bu Jamilah. Ke acara yang lebih menyenangkan lagi, Bu, sahut Raka. Raka, saya harap ini sudah cukup, pinta Bu Jamilah, meskipun kata-katanya bertentangan dengan keinginan hatinya yang sebenarnya sangat menginginkan semua itu. Berapa kali saya harus bilang kepada ibu kalau ibu tidak punya pilihan lain? Ibu harus menuruti semua yang saya mau, ucap Raka tegas. Maka dari itu, ada baiknya jika ibu mulai menikmati apa yang akan kita lakukan bersama ini, tambahnya. Tidak ada lagi perintah yang terulang. Bu Jamilah akhirnya tak mampu menahan diri, dipengaruhi oleh kata-kata dan sikap Raka. Begitu perasaan itu mulai terbangun, ia mendekati menantunya. Berikan saya tanda kasih sayangmu, Bu, kata Raka penuh harap. Tanpa berkata apa-apa, Bu Jamilah mendekatkan dirinya pada Raka, memberikan kesempatan pada pria itu untuk melakukan keinginannya. Raka segera memanfaatkan kesempatan itu dengan penuh perasaan. Bu Jamilah, meskipun dihantui rasa senang dan rasa bersalah pada suami dan putrinya, merasa sesuatu yang berbeda. Suasana yang terjadi siang itu seakan terulang kembali dalam benaknya. Setelah beberapa saat, Raka bangkit, bersiap berbenah. Bu Jamilah merasa aneh. Kini, ia mulai terbiasa dengan kondisi itu dan tidak lagi merasa malu. Aku akan kembali lagi, Bu, mungkin besok, di waktu yang sama. Saya berharap ibu sudah siap menyambut kedatanganku, ucap Raka. Besok, saya akan memberikan sesuatu yang lebih luar biasa, yang selama ini tak pernah diberikan oleh siapapun. Tambahnya, penuh harapan. Malam itu, Bu Jamilah merasa bingung. Ia membersihkan diri lebih lama dari biasanya, berpikir panjang tentang apa yang telah terjadi. Ia tak bisa tidur, perasaan bersalah begitu menghantuinya.
Bagaimana bisa aku mengkhianati suamiku hanya demi kesenangan sesaat ini? Pikir Bu Jamilah. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa suaminya yang begitu mencintainya. Namun, kini ia sadar bahwa ia telah mengikuti kehendak menantunya. Jika suaminya tahu, pasti dia akan sangat kecewa. Bu Jamilah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengizinkan Raka mengulanginya lagi. Maafkan aku, Mas, gumamnya dalam hati. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Esok hari, Bu Jamilah menutup pintu rumahnya dengan erat, bertekad untuk tidak memberi peluang pada Raka lagi. Untunglah, Bu Jamilah akhirnya sadar akan kesalahannya, dan beruntunglah juga Raka tidak nekat lagi setelah pintu ditutup. Begitulah kisah Raka, menantu yang menghadapi dilema dengan Bu Jamilah, ibu mertuanya. Tidak ada niat untuk merusak moral, hanya sekadar berbagi pengalaman yang tidak untuk ditiru. Pesan moral yang bisa diambil dari kisah ini adalah bahwa manusia memang tempatnya salah dan berdosa, tetapi yang terpenting adalah kesadaran dan perubahan. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua yang telah menyimak kisah ini. Terima kasih telah mendengarkan, ambil baiknya, buang buruknya. Semoga hal seperti ini tidak terjadi pada kita semua, dan kita semua dilindungi dari bahaya. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kira-kira cerita seperti apa lagi yang kalian ingin dengar? Tolong beri komentar di video ini, ya. Kita pantun dulu, ya. Berangkat ke kota bawa koran. Tiba di sana lihat pancuran. Tetap semangat kejar setoran, supaya bisa nyicil angsuran.